maupun keuangan dalam pelaksanaan perjalanan dinas. Fungsi pelaksanaan menunjukkan verifikasi dan pertanggungjawaban SPPD sepenuhnya dilaksanakan oleh PPTK, bendahara dan pejabat teknis lainnya. Tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan keterlibatan aktif maupun pasif klien kami dalam dugaan pelanggaran hukum tersebut. Ketiga, kami akan serahkan bukti video klarifikasi dari klien kami kepada media yang hadir pada saat ini sebagai bentuk transparansi dan komitmen terhadap kebenaran. Kami akan menyerahkan video resmi dari klien kami, Mufliun SSTP MAP, yang menyatakan secara langsung: 1. Bahwa beliau tidak memiliki hubungan hukum, wewenang ataupun keterlibatan dalam dugaan SPPD fiktif. Bahwa penyebutan inisial telah merugikan beliau dan keluarga secara pribadi. Bahwa klien kami akan menghadapi semua proses hukum dengan terbuka, namun tidak akan membiarkan kriminalisasi berjalan tanpa perlawanan. Dan keempat, perlu kawan-kawan media ketahui, kami telah mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai whistleblower dan justice collaborator. Sehubung dengan tekanan publik, ancaman reputasi dan potensi pelanggaran terhadap hak-hak hukum klien kami telah secara resmi mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK yang bertujuan, yang pertama, klien kami mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan psikologi dari tekanan yang tidak berdasar secara hukum. 2. Proses hukum dapat berjalan dengan adil, setara, dan tidak dibayang-bayangi tekanan politik atau pengiringan opini. Dan selanjutnya, langkah hukum. Jika terjadi penyidik menetapkan tersangka pada klien kami, maka itu dipaksakan. Apabila penetapan tersangka atau klien kami tetap dipaksakan tanpa dasar hukum yang sah, kami akan 1. Mengajukan, tentunya secara hukum, mengajukan gugatan pra peradilan. Dan yang kedua, kami akan menggugat surat perintah penyidikan yang pada saat ini secara luas dan terbuka telah terjadi surat penyidikan yang terbit berulang kali terhadap pemanggilan klien kami. Dan yang ketiga, kami akan membuat pengaduan resmi baik ke Mabes Polri, di Propam, maupun akan melakukan pengaduan ke Komisi KPK. Dan kami mengambil langkah hukum perdata dan pidana atas pencemaran nama baik dan kebocoran informasi tersebut dan penyalahgunaan kewenangan. Dan perlu diketahui, gugatan perdata kami itu akan kami tunjukkan in person dan termasuk lembaga-lembaga terkait. Dan itu perlu diwaspadai untuk semuanya yang menyampaikan inisial-inisial kepada klien kaminya. Dan penutup, kami sampaikan kepada media pada saat ini, dan perlu kami tegaskan dan perlu kami ingatkan kepada orang-orang yang punya berkepentingan terhadap diri klien kami, perlu ditanggapi dan perlu dicermati apa pernyataan kami pada hari ini sebagai kuasa hukum. Hukum harus ditegakkan, bukan disalahgunakan. Kami mengingatkan semua pihak, terutama aparat penegak hukum, untuk menjaga kehormatan hukum, tidak menjadikan inisial sebagai alat pembunuh karakter, dan tidak menjadikan proses pidana sebagai sarana politik dan intimidasi. Klien kami tidak bersalah, klien kami tidak layak dijadikan tersangka, dan kami akan lawan semua bentuk kriminalisasi ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Pernyataan kami sebagai kuasa hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ahmad Yusuf S.H. Rekan Law Firm Lawyer yang bertanda Ahmad Yusuf, Saidi Ambi Purba, Weni Frianti, Kahirul Ahmad, dan Gobia.
Sekian dan terima kasih.